Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran ekonomi bersama saya, Fitri Sufi. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana caranya menyusun jurnal umum. Nah, maka kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun buku besar. Kita lihat di dalam siklus akuntansi, buku besar itu merupakan tahapan pencatatan yang kedua setelah jurnal umum. Nah, ini ya. Jadi, kita lihat lagi bagaimana konsep dari buku besar itu sendiri. Buku besar biasa dikenal dengan istilah ledger, itu adalah sebuah catatan penting dalam proses akuntansi. Buku besar biasa digunakan untuk melakukan ringkasan dan mengelompokkan semua transaksi yang terdapat pada jurnal umum. Aktivitas memindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar ini dikenal dengan istilah posting. Kegiatan posting ke buku besar adalah kegiatan memindah bukukan atau memindahkan data yang telah dicatat dalam jurnal umum ke dalam format buku besar untuk masing-masing akun sesuai dengan jenis akunnya yang dilakukan tanpa merubah posisi debit dan posisi kredit dari masing-masing akun. Jadi, ketika dia dicatat pada jurnal umum pada posisi debit, maka ketika dipindah bukukan ke buku besar, posisinya tetap di posisi debit. Sebaliknya, ketika di jurnal umum dia dicatat pada posisi kredit nilainya, maka ketika dilakukan posting ke buku besar, posisi nilainya tetap di sebelah kredit. Kemudian mari kita lihat jenis-jenis buku besar. Buku besar itu ada dua macam. Yang pertama adalah buku besar umum atau general ledger. Ini adalah buku besar yang berisi perkiraan atau akun yang saling berdiri sendiri, yang disusun pada periode tertentu. Nah, buku besar ini menunjukkan keadaan dan pengaruh dari setiap transaksi dari masing-masing akun. Kemudian yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan buku besar tambahan yang di dalamnya terdapat rekening-rekening yang khusus mencatat tentang piutang serta utang secara detail. Buku besar pembantu juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu buku besar pembantu piutang. Nah, buku besar ini seringkali disebut dengan buku piutang. Dia berisi data tentang pada siapa saja perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, dilengkapi dengan nilainya, baik nilai piutangnya ataupun cicilan pembayaran piutangnya yang juga disusun secara kronologis. Kemudian yang kedua adalah buku besar pembantu utang. Nah, buku ini disebut dengan buku utang yang berisi data tentang pada siapa saja perusahaan melakukan transaksi pembelian atau transaksi pinjaman dengan cara kredit yang juga dilengkapi dengan jumlahnya, baik nilai utang ataupun nilai cicilan yang sudah dibayarkan, yang juga disusun secara kronologis. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk-bentuk dari buku besar. Yang pertama adalah buku besar bentuk T. Nah, buku besar ini adalah buku besar yang paling sederhana serta paling sering digunakan. Buku besar jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan dari akun. Nah, ini dia yang bentuk T itu ya. Di mana di sini ada dua sisi debit dan sisi kredit, serta ada nama akun dan nomor akun. Bentuk buku besar yang kedua yaitu buku besar bentuk skontro. Nah, buku besar bentuk skontro ini adalah buku besar yang berbentuk dua kolom. Ini adalah buku besar yang merupakan bentuk T yang sudah disempurnakan. Nah, kita lihat ini bentuk T-nya. Nah, dua kolom itu artinya di sini ada kolom debit dan di sini ada kolom kredit. Di mana buku besar ini sudah lebih lengkap dibandingkan dengan bentuk T yang kita jelaskan di sebelumnya. Di mana pada buku besar bentuk skontro ini atau bentuk dua kolom ini sudah dilengkapi dengan tanggal, keterangan, referensi, kolom debit. Kemudian di sebelah kanannya ada kolom tanggal juga, keterangan, referensi, dan kolom kredit.
Berikutnya yang ketiga adalah buku besar bentuk stafel. Nah, buku besar ini memiliki bentuk halaman serta memiliki lajur saldo. Ada dua jenis buku besar stafel yang meliputi buku besar 3 kolom dan buku besar dengan 4 kolom. Masing-masingnya memiliki lajur, hanya bedanya untuk buku besar 3 kolom dia memiliki lajur saldo tunggal, sementara untuk buku besar dengan 4 kolom memiliki lajur saldo rangkap. Nah, di sini kita lihat ada format buku besar 3 kolom. Yang mana yang 3 kolom itu? Ini dia yang 3 kolom ya. Kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Nah, karena di sini hanya ada satu kolom saldo, maka disebut dengan kolom atau lajur saldo tunggal. Kemudian kita lihat lagi untuk buku besar 4 kolom. Ini dia yang 4 kolom. Kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo dengan saldo rangkap. Di mana di sini ada kolom saldo debit dan kolom saldo kredit. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana tahapan dalam melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Langkah yang pertama, siapkan format buku besar yang akan digunakan. Ini dia format buku besar yang akan kita gunakan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya buku besar yang kita gunakan di sini adalah format 3 kolom atau format lajur saldo tunggal. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan identitas buku besar atau nama akun dan nomor akun sesuai dengan jenis akun yang akan diposting. Ini dia identitas, di mana di sini ada nama perusahaan, jenis laporan yang dibuat, dan periode laporan disusun. Kemudian ini nama kas, dan ini nomor akun. Yang ketiga, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi pada kolom yang telah disediakan. Tuliskan pada kolom tanggal. Yang keempat, tuliskan keterangan kejadian atau keterangan dari mana data dipindahkan untuk akun yang sesuai pada kolom keterangan. Nah, ini dia kolom keterangan dan disesuaikan dengan catatan yang ada pada jurnal umum. Kemudian, tuliskan halaman jurnal pada kolom referensi pada format buku besar. Ini dia kolom referensi, dan yang di sini kita tulis adalah halaman jurnal. Jika kita ambil dari jurnal halaman 1, maka kita tulis JU01, artinya jurnal umum halaman 1. Jika dia ada di halaman 2, berarti kita tulis JU02. Jika ada di halaman 16, maka kita tulis JU16. Nah, kemudian tuliskan nomor akun. Nah, nanti nomor akun ini akan kita pindahkan, akan kita tuliskan pada kolom referensi yang ada di dalam format jurnal umum. Nanti penjelasan ada di bawah setelah penjelasan tahap postingan ke buku besar. Selanjutnya, yang terakhir, tuliskan angka atau jumlah sesuai dengan data yang ada pada jurnal, pada kolom debit ataupun pada kolom kredit. Nah, ini disesuaikan dengan catatan yang ada di jurnal umum. Apabila dia tercatat di kolom debit, maka di buku besar kita pindahkan juga di kolom debit. Apabila di jurnal umum dia tercatat di sebelah kredit, maka kita catat pada buku besar juga di sebelah kredit. Selanjutnya kita lihat untuk kolom saldo. Nah, untuk kolom saldo di sini karena ini adalah akun kas, yang pasti untuk kas saldo normalnya adalah saldo debit. Nah, kita lihat di sini bahwasanya kas itu nilainya adalah 35 juta. Kemudian digunakan untuk membayar sewa tempat usaha, kemudian dicatat di sebelah kredit, dan ini mengakibatkan saldo kas itu akan berkurang sebesar Rp3.600.000 sehingga saldonya tinggal Rp31.400.000. Lalu kas juga digunakan lagi untuk pembelian peralatan sebesar Rp1 juta. Nah, sehingga nilai kas kembali berkurang menjadi Rp30.400.000. Kemudian di sini di tanggal 6 terjadi penambahan kas akibat adanya penerimaan pendapatan jasa, sehingga saldo kas bertambah itu menjadi sebesar Rp31.100.000. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan cara bagaimana memposting dari jurnal umum ke buku besar dengan jurnal umum yang dimiliki oleh Salon Indah yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Di sini kita lihat ada 4 jurnal, yaitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, dan tanggal 6. Bagaimana caranya posting ke buku besar dari jurnal umum ini? Mari kita lihat penyelesaiannya satu persatu.
Kita lihat untuk jurnal tanggal 1 dulu. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua akun, yaitu akun kas dan akun modal Nona Indah. Ini berarti kita membutuhkan dua buah buku besar, yaitu buku besar kas. Nomor akunnya kita tulis 101. Kemudian yang kedua adalah buku besar untuk modal Nona Indah. Nah, karena modal adalah kelompok akun yang ketiga, kita anggap di sini 301. Nah, sekarang kita lihat untuk buku besar kas dahulu, kita tulis di sini 1 Januari 2001. Di sini ada setoran modal oleh Nona Indah. Ya. Referensinya di sini JU01 karena dia dari halaman 1 di buku jurnal. Kemudian di kolom referensi di buku jurnal kita tulis di sini karena dia sudah diposting, kita tulis nomor akunnya 101 sebesar 65 juta ya di sebelah debit, maka ini kemudian kita pindahkan ke sini sebesar 65 juta rupiah. Saldonya kas saat ini adalah sebesar 65 juta rupiah. Kemudian untuk buku besar modal kita tulis di sini tanggalnya sama 1 Januari 2021. Di sini sama setoran modal dari Nona Indah. Kemudian referensinya sama JU01. Nah, untuk referensi yang ada di sini kita tulis sesuai dengan nomor akunnya di sini, yaitu 301 ya. Kemudian kita lihat di sini posisinya di sebelah kredit, maka kita pindahkan dia di kolom kredit sebesar 65 juta rupiah. Saldonya di sini 65 juta rupiah. Hanya saja, nah kalau untuk kas ini saldonya adalah saldo debit, sementara kalau untuk modal Nona Indah di sini saldonya adalah saldo kredit. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di sini untuk transaksi yang kedua, di sini juga ada dua buah buku besar. Yang pertama adalah buku besar untuk beban sewa. Dan yang kedua adalah buku besar kas. Nah, kita pakai buku besar kas yang sudah kita selesaikan di awal, karena nanti transaksi atau jurnal ini akan kita lanjutkan di bawahnya, di bawah buku kas yang ada ya. Nah, sekarang kita lihat beban sewa dulu kita selesaikan. Di sini tanggalnya tanggal 2 Januari 2021. Kemudian keterangannya adalah pembayaran beban sewa. Dari jurnal halaman 1. Kemudian di sini kita tulis untuk beban ini karena dia kelompok yang kelima, kita tulis 501 karena beban sewanya baru 1 ya. Setelah kita tulis nomor akun, maka kemudian referensi di jurnal umum kita isi 501. Nah, selanjutnya di sini kita lihat posisi nilainya ada di sebelah debit, maka kita pindahkan di sini di sebelah debit, Rp3.600.000. Kemudian saldonya berarti beban sewa ini bersaldo Rp3.600.000 dengan saldo debit. Nah, kemudian untuk kas, sekarang kita lihat di sini tanggal 2 Januari 2021. Di sini kita tulis pembayaran beban sewa. Jadi ini meneruskan buku besar yang sudah kita selesaikan di awal tadi ya. JU01. Nah, kalau kita lihat di sini nomor akunnya 101, maka kita tulis di sini 101, referensinya kita isi dulu, baru kemudian kita pindahkan di sini posisinya kredit, maka kita tulis di sebelah kredit di sini ya, sejajar dengan ini Rp3.600.000. Nah, karena kas tadi di sini bersaldo debit, maka kemudian di sini ada transaksi kredit, maka nilainya akan kita kurangi.
Berarti 65 juta dikurangi dengan 3.600.000 rupiah, berarti sisa tinggal 61.400.000 rupiah. Selesai untuk transaksi yang kedua. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga. Nah, kita lihat di sini agak sedikit berbeda karena di sini ada 3 akun ya. Akun peralatan, akun kas, dan akun utang. Maka di sini kita tulis akun peralatan. Untuk akun kas kita masih meneruskan akun kas yang tadi sudah ada 2 transaksi, dan ini kita lanjut pada transaksi yang ketiga. Untuk jurnal yang ketiga, kemudian yang ketiga ini adalah buku besar utang. Kita selesaikan untuk buku besar peralatan dulu. Di sini tanggal 4 Januari 2021. Di sini ada transaksi pembelian peralatan ya. Nah, masih di sini JU01. Kemudian kita lihat di sini nilainya ada di sebelah debit, tapi terlebih dahulu kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada peralatan adalah bagian dari kelompok harta, sama dengan kas, hanya dia berbeda. Kalau kas itu bagian dari aktiva lancar, sedangkan peralatan adalah bagian dari aktiva tetap. Nah, kalau untuk aktiva lancar ditandai dengan kosong, maka untuk aktiva tetap kita kasih kode 1. Jadi kelompok harta, dan ini bagian dari kelompok aktiva tetap yang pertama. Jadi nomor akunnya 111. Kita tulis di kolom referensi 111. Kemudian nilainya kita pindahkan di sini debit sebesar 5 juta rupiah. Maka saldonya juga 5 juta rupiah. Di mana saldonya adalah saldo debit. Selanjutnya yang transaksi yang kedua yaitu kas. Kita lanjutkan di sini untuk tanggal 4 Januari 2021. Di sini adalah pembelian peralatan. JU01. Nah, kita lihat di sini kas akunnya nomornya 101, kolom referensinya kita isi dulu 101, baru kemudian nilainya kita pindahkan. Di sini nilainya 1 juta rupiah. Kita tulis di sini 1 juta rupiah, artinya kas kita kembali berkurang sebesar 1 juta rupiah, maka saldonya tinggal 60.400.000 rupiah. Tapi saldonya masih saldo debit ya, karena nilai debit masih lebih besar dari nilai kreditnya. Dan lanjut untuk transaksi yang ketiga yaitu untuk utang. Nah, sekarang kita lihat, kita tulis juga tanggal. Di sini utang muncul akibat dari adanya pembelian peralatan. JU01. Kemudian nomor akunnya, kelompok utang adalah kelompok yang kedua. Karena ini utang yang pertama, kita tulis 201. Kita pindahkan ke kolom referensi 201, maka kemudian terakhir nilainya kita pindahkan ada di sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah, dan saldonya kita pindahkan ke sini ke kolom saldo itu sebesar 4 juta rupiah, dan ini adalah saldo kredit. Oke, selesai untuk transaksi yang ketiga. Kemudian untuk transaksi yang keempat, nah kita lihat di sini ada 2 akun, yaitu kas dan pendapatan. Kas sudah ada, kemudian di sini kita tambahkan akun pendapatan. Nah, kita selesaikan dulu untuk kas, masih sama seperti yang tadi. Kita lanjut di sini tanggal 6 Januari 2001, penerimaan pendapatan menyebabkan nilai kas kita bertambah ya. Nah, masih JU01. Di sini nomor akunnya 101, referensinya kita isi 101. Kemudian di sini nilainya debit ya sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, ini menyebabkan saldo kas kita bertambah menjadi 61.650.000 rupiah.
Selanjutnya, untuk buku besar pendapatan, di sini kita tulis 6 Januari 2021. Adanya penerimaan pendapatan di halaman 1 dari jurnal umum, kemudian nomor akun karena pendapatan adalah kelompok yang keempat dan ini baru pendapatan yang pertama, maka langsung saja kita tulis 401 dan posisi nilainya ada di sebelah kredit. Kita tulis di sini Rp1.250.000 sehingga saldonya langsung saja kita isi nilainya sebesar Rp1.250.000 bersaldo kredit. Dari penjelasan yang sudah diuraikan tadi, bisa kita lihat di sini hasil akhir dari buku besar milik Salon Nona Indah. Di sini kalau kita lihat ada 6 buku besar kas, buku besar peralatan, buku besar utang, buku besar modal Nona Indah, buku besar pendapatan, dan buku besar beban sewa. Yang mana semuanya ini sudah kita urutkan sesuai dengan kelompok akunnya. Baik Ananda sekalian, dengan demikian berakhir sudah penjelasan kita tentang buku besar. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika Ananda belum memahami dan masih ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada sedikit latihan. Masih soal yang sama dengan video sebelumnya, hanya saja sedikit ditambah pertanyaannya. Dari jurnal umum yang sudah disusun, susunlah kembali buku besar dari perusahaan konsultan milik Nona Aulia. Bagaimana penyelesaiannya? Silahkan Ananda semua yang bisa dan berhasil menyelesaikannya dengan baik, isi di kolom komentar pada laman ini. Terima kasih karena sudah memperhatikan penjelasan tentang materi posting dari jurnal ke buku besar. Selamat belajar dan terus semangat dalam belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.